Halo, selamat sore, Bunda Ana. Apa kabar, Bunda? Selamat sore semuanya. Berharap baik. Harap baik ya, Bunda. Nah, Bunda, di sini kita sudah banyak sekali menunggu Bunda membagi kisah inspirasinya. Nah, kita melihat dan sosok Bunda Ana Avanti sebagai sumber inspirasi, terutama dalam berkarya dan berkarir Bunda. Karena kan Bunda sudah selama lebih dari 30 tahun berkarir sebagai orang karisma dan juga berjalan panjang banyak sekali dan juga media dalam berkarya. Dan bisa kisahkan tidak kepada kita semua sebenarnya seperti apa sih Bunda konsisten Bunda itu inspirasi lebih penting tapi mana kita semua dalam kondisi yang kacau karena keadaan dari Tentu berharap bahwa tidak ada yang dan kita akan sama-sama ini perwakilan dari Malang Bapak kita dengan Amin dan juga kepala kantor perwakilan dari Malang dan saya juga saya tentang biasa dan sahabat saya harus ada dari ibu pada hari datang dari hati saya yang paling dalam merasakan anugerah kami kita bahwa saat ini memang saat pandemi COVID-19 ini memang kita semua mendapatkan ujian yang bentuknya pasti berbeda-beda. Ada yang kita diuji merasakan berkami. Kenapa saya kemukakan itu? Ada, tidak semuanya pada saat pandemi ini mereka semuanya tidak semua susah. Ada juga yang pada saat pandemi justru karirnya menanjak juga ada. Semua tergantung. Dan waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Ketika Tuhan hendak dalam hidup kita, yang mustahil sekalipun akan terjadi. Jadi jangan pernah melogika sebetulnya peristiwa ini peristiwa untuk siapa sih? Peristiwa ini sebetulnya kalau boleh jujur adalah peristiwa alam yang memang kehendak Tuhan atas setiap teguran yang terjadi. Saya mungkin mau kilas balik dulu ya. Mungkin Mas Ali memahami dan beberapa teman-teman saya di Physical Fashion mengerti ketika kita merasakan bahwa saat ini mengapa begitu banyak persoalan yang terjadi. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita inginkan tetapi terjadi. Betapa banyak orang yang bisa bertahan tetapi juga berapa banyak jiwa-jiwa yang terancam karena peristiwa ini bukan peristiwa yang memang kita sempat tahu seperti apa awalnya. Tidak ada rencana ya. Di dalam segala galanya tidak ada rencana. Nah, ada beberapa proses yang sekarang hampir terus terang setiap hari memang saya menjadi narasumber webinar. Kenapa? Karena true story itu dan teori itu beda. True story itu saya ceritakan baik buruknya dan kemudian saya wartakan pada banyak orang bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan benar dan salah itu ada efeknya semuanya. Orang benar dampaknya juga tidak selalu benar. Orang yang jelek atau salah dalam kehidupan itu dampaknya juga tidak selalu salah. Ada perbuatan jelek atau kesalahan orang yang berdampak baik untuk sesama kita yang lain. Itu ada. Tapi ada sebuah kebaikan yang dampaknya buruk buat orang lain. Nah, inilah sebabnya mengapa saya perlu memberitahukan bahwa yang baik dan yang buruk itu semua punya hikmah yang berhikmat. Ya, yang baik maupun yang buruk itu punya hikmah yang berhikmat. Kita akan melihat beberapa tahun silam pada saat anak Avanti belum ke Jakarta. Siapa yang tahu anak Avanti? Berapa orang yang tahu anak Avanti? Dan kemudian setelah sampai di Jakarta, berapa banyak orang yang tahu anak Avanti? Sesuatu terjadi
sesuatu terjadi. Dan sesuatu yang terjadi itu tidak pernah tanpa turut campur tangan Tuhan. Semua yang terjadi di atas bumi ini seizin Tuhan. Bahkan sehelai rambut kita yang jatuh pun itu Tuhan tahu. Tidak ada yang tiba-tiba. Semua rencananya, termasuk hari ini juga yang terjadi atas pandemi COVID-19 ini, itu juga atas karunia dan kerencanaan Tuhan. Kita sekarang merasakan bahwa begini, dulu awal-awalnya ketika kita melihat anak Avanti muncul, kemudian anak Avanti dengan segala kiprahnya, dengan segala apa yang dilakukannya, orang itu tidak suka dengan orang maju. Ya, orang itu tidak suka dengan orang maju. Orang itu tidak suka dengan orang sukses. Maka ketika ada orang yang maju, banyak orang mencari celah bagaimana cara menjatuhkan orang yang maju. Ketika orang berbuat baik, orang pun mencari celah bagaimana menjatuhkan orang baik. Perjalanan seperti itu adalah perjalanan yang biasa dalam setiap kehidupan, bukan sesuatu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang sukses atau orang yang belajar meniti karir sukses itu dibutuhkan ketangguhan, keteguhan, dan kekuatan. Kekuatannya apa? Kekuatannya adalah siap menopang. Apa yang ditopang? Lebih banyak mendengarkan suara manusia dibanding suara Tuhan. Jadi orang ngomong apapun juga itu semuanya adalah sesuatu yang paling didengarkan. Nah, pada akhirnya banyak orang yang harusnya dia bisa berkreativitas dengan baik, harusnya dia memiliki sesuatu hal yang baik dalam arti kata dia melakukan banyak hal baik, tetapi karena orang-orang yang baik itu musuhnya banyak, orang yang baik itu banyak, orang tidak suka, maka ketika orang menilai apa yang dilakukannya, dia tidak tahan, tidak bisa menerima. Akhirnya perbuatan baiknya itu menjadi tidak dilakukan lagi karena takut pada suara orang. Nah, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Takaran daripada manusia itu bukan manusia. Jangan berhaba netizen. Netizen ngomong apa? Ya kan? Orang itu tidak boleh berhaba netizen. Jangan beri ruang untuk netizen mengatur hidupku dan tutup ruang itu dalam-dalam. Tutup ruang itu kuat-kuat. Supaya yang masuk adalah energi positif, bukan energi negatif. Dulu orang melihat anak Avanti ini ngapain ya? Cari popularitas. Kemudian ketika saya berjuang untuk membuat personal branding, orang bilang pamer. Ketika saya ingin menonjol lebih tinggi di antara orang yang lain, orang mencemooh. Tapi saya tidak mau menghabiskan waktu dengan percuma untuk meyakinkan pada banyak orang bahwa apa yang saya lakukan ini pada awal, tengah, hingga akhirnya adalah sebuah mimpi yang akan menghantarkan saya mencapai satu titik yang nyata. Karena saya tahu bahwa saya pasti banyak yang tidak suka, tidak enak, terusir, kemudian saya dibawa oleh seseorang yang menjadi sahabat dan juga menjadi guru, menjadi pahlawan dalam hidup saya. Waktu itu beliau adalah seorang ketua Asosiasi Pengusaha Perantai Mode Indonesia beberapa tahun yang lalu, ya hampir mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu. Tuhan punya cara untuk membuat saya ke Jakarta.
Tuhan punya cara. Siapa yang akan menolongmu, siapa yang akan menyakitimu, siapa yang akan menghantarmu pada titik apapun juga, Tuhan itu punya cara dan Tuhan tidak memilih orang. Sampai saat ini, sejarah itu tidak bisa dihapuskan dari anak Avanti. Tidak bisa. Sejarah itu sesuatu yang sudah menjadi sebuah perjalanan yang suka, duka, senang, tidak senangnya tidak dapat kamu hapuskan dengan penghapus setebal apapun itu. Itu sejarahmu. Demikian pula juga itu sejarah. Saya katakan, saya ini hidup hanya satu kali. Saya nggak mau jadi orang biasa-biasa saja. Karena Tuhan itu menciptakan cuma satu kali. Saya pengen Tuhan menciptakan saya satu kali dan luar biasa. Tapi untuk menjadi luar biasa itu butuh begitu banyak terjadi, begitu banyak peristiwa, begitu banyak cara, dan begitu banyak keputusan-keputusan yang benar, bijaksana, dan baik. Dan itu tidak mudah. Saya hanya lulus SMP. Saya tidak pernah ke luar negeri yang sifatnya traveling kemana. 1, 2, 3 kali buat saya sesuatu hal yang begitu luar biasa terjadi. Kemudian, saya juga tidak pernah sekolah fashion. Saya menggantungkan hidup saya sedalam-dalamnya. Saya menggantungkan hidup saya sebesar-besarnya hanya pada karunia Tuhan. Orang suka nggak sama anak Avanti? Ya banyak yang nggak suka, mas. Tapi orang yang suka dan yang tidak suka itu membuat saya menjadi dikuatkan. Saya menjadi kokoh. Saya begitu memahami rencana-rencana yang baik dan yang buruk terjadi. Dan kemudian saya menjadi pribadi yang kuat. Perkara kamu suka, kamu tidak suka, itu bukan urusanmu. Segala sesuatunya itu terjadi atas izin Tuhan. Kalau hari ini tidak diizinkan, tidak akan pernah terjadi saya berada di dalam dunia ini. Saya terus mencari popularitas. Karena popularitas itulah yang saya cari. Ketika orang bilang anak Avanti mencari popularitas, itu 1.000.000% itu betul. Benar. Kalau saya tidak populer, saya tidak diundang menjadi narasumber di acara ini dan acara-acara yang lain. Karena saya populer, karena saya terkenal, dan saya bercitra baik. Jadi orang yang terkenal, orang yang populer harus pencitraan. Maksudnya apa? Pencitraan adalah sesuatu perbuatan baik untuk menjadikan pribadi yang bijaksana dengan apa yang kita lakukan baik. Pencitraan itu tergantung dari mindset orang berpikir, cara berpikir orang. Ya. Kira-kira ini saya pencitraan enggak? Ya ini pencitraan. Kenapa? Untuk menjadikan citra saya menjadi lebih baik. Salahkah itu? Ya enggak lah. Ngawur. Orang yo gak bisa nyalin orang lain seenak sendiri. Nah, kenapa saya bercerita tidak tentang karir? Saya bercerita kekuatan orang berkarya itu adalah pada personal branding. Bagaimana membentuk image pribadi, dan banyak orang mengenal gitu ketawanya anak Avanti, warna bujanya, Bunda, sehat Bun, sehat Bun, orang baru lihat Anak Avanti bukan ya?
anak Avanti bukan ya. Saya sudah menjawab, Sugeng Sonten Ibu, selamat sore. Kalau dilihatin orang, apa kabar? Kabar baik. Kenapa? Karena familiar. Wajahnya ini familiar, gak pernah ganti. Mungkin ada 20 tahun saya begini. Orang sudah ganti rambut macam-macam gitu. Saya begini. Maka saya mengatakan kepada teman saya lain di Agusti waktu itu, saya bilang, kamu rambutnya gonta-ganti warnanya, kamu punya khas, kamu punya sesuatu yang spesial, sehingga kamu dikenal orang-orang. Siapa di sana? Oh, yang rambutnya ganti-ganti itu kan warnanya. Malah saya bilang, oh kok kayak ayam dikelil-kelil, kita ketawa-ketawa. Artinya apa? Seseorang punya hak untuk menghadirkan dirinya seperti apa dan bagaimana, itu orang punya hak. Dan tidak ada satu orang pun yang berhak untuk merubah orang. Karena itu adalah sebuah personal branding. Personal branding ini yang akhirnya menghantarkan nama anak Avanti menjadi sebuah brand. Apapun yang dilakukan anak Avanti, tetap pansos saya memanjat setinggi mungkin, media sosial itu saya lakukan. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk bermanfaat. Tujuan apa? Tujuan untuk memberikan terang, pencerahan, sebuah keyakinan bahwa terkenal, populer, bercitra baik itu nggak salah. Yang salah adalah orang-orang yang tidak bisa menahan mulutnya, tidak bisa menahan tangannya untuk melakukan sesuatu hal yang buruk yang untuk orang lain. Ya tidak perlu tahu. Sekarang saya mau tanya, saya sudah mandi apa belum? Mbak tahu saya sudah mandi atau belum? Kayaknya sih sudah, Bunda, karena segar kalau saya. Betul, ya. Saya sudah mandi. Kira-kira bisa ditebak nggak? Hari ini saya mandi berapa? Waduh. Pastinya, ya pasti minimal 1 kali ya. Saya jawabnya aman. Saya mandi 3 kali. Anda tidak pernah tahu di hidup saya, hanya adanya dari luar. Kenapa 3 kali? Bangun tidur 1 kali, mandi. Oke? Lalu tadi pagi saya masak dulu ke rumah Mbak Intan. Ini Bintang Avanti. Saya masakin cucu saya, pulang saya mandi. Lalu sekarang saya mau webinar, saya mandi lagi. Anda tidak bisa mengetahui hanya sekedar dari apa yang Anda lihat. Oleh karena itu, jangan diributkan oleh orang lain yang menilai kita, dan itu tidak penting sama sekali. Nah, kenapa saya bicarakan ini? Ini adalah bagaimana kita sekarang itu melalui peristiwa yang sulit. Ya kan? Anak Avanti sulit tidak? Bohong kalau anak Avanti bilang nggak sulit. Sulit. Butik saya baru dibuka 1 bulan yang lalu, setelah 7 bulan tutup. Kemudian pasar Tiban, pameran pasar Tiban yang setiap bulan pameran ke seluruh Indonesia, 100% tidak pameran. Lalu UMKM bagaimana? Semuanya mati. Dan sekarang tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dibilang apa, bahwa anak Avanti sekarang pada setir kemana? Ke jualan sambal. Laris nggak kira-kira? Oleh Bunda masak ya langsung. Kenapa? Karena di setiap apapun yang saya lakukan, saya selalu bersyukur. Saya tidak pernah mendengarkan orang berkata apa, tetapi buktinya adalah grafiknya. Saya barusan lihat hari ini saya renting ke berapa belas gitu di Tokopedia. Padahal sisa beli baru 2 bulan. Saya melihat itu sebagai sebuah grafik yang saya lihat. Saya tidak mendengarkan orang ngomong apa, tetapi grafik ini adalah merupakan jawaban apakah sambal yang ini benar-benar ada penikmatnya. Lalu terjadi berapa orang mengulang untuk pesan. Evaluasinya apa? Tidak rekamu. Kemudian saya terus branding. Saya punya tim sosial media, jumlahnya belasan. Dulu tidak. Sekarang posting jam berapa, isinya posting apa, itu semua diatur dengan harapan apa?
sekarang 1.3 followers sudah lebih. Dalamnya isinya gak ada netizen abal-abal. Saya belajar, jam 5 pagi yang saya posting adalah makanan yang pamer-pamer. Tahu petis enaknya, langsung keluar lah ibu-ibu, tung banyak berapa ribu. Saya pelajari, jam-jamnya saya pelajari, marketnya saya pelajari. Saya tidak menghabiskan waktu dengan percuma. Jam sepi jam berapa? Jam 2, jam 3, jam sepi. Bikin rujak. Saya bikin rujak. Posting rujak rame. Ibu-ibu, rujak apa bunda? Kemudian saya bikin tulisan, siapa zaman dulu yang pernah bikin rujak? Terus dondongnya dicepet pintu. Hanya pertanyaan itu yang komen ribuan. Kita melihat bahwa orang zaman sekarang itu butuh penyegaran yang, ya ampun, bahas dondong. Enggak banget kan? Bahas mangga, enggak banget kan? Gitu. Bahwa orang sekarang tuh letih, lesu, lemah. Mereka butuh energi positif yang enggak berat-berat. Kemarin sore saya posting. Memang saya sengaja, sayembara. Saya ngambil bakmi Jawa, terus saya tulis, nikmatnya ada antara masakan apakah ini? Berhadiah 10 sambal bantu prestonya dapur desa anak apa? Yang jawab ribuan, itu yang jawab tuh ribuan. Padahal diberhentikan cuma 10 sambal. Itu adalah teknik bagaimana saat ini kita mengatasi masalah tidak dengan persoalan, tetapi bagaimana kita mengatasi masalah sekarang di bidang apapun juga, mau fashion, mau makanan, semua isinya kompetitor. Dan itu menjadi sesuatu hal yang penting sekali. Bagaimana kita bisa bertahan? Saya dengan jelas belajar dari masa lalu saya. 1996 ibu saya sakit kanker. Dan ibu saya sembuh sekarang sudah 2 tahun. Cantik, masih energi. Dan selalu bercahaya. Masih produktif. Kemudian 1998 saya selalu sharingkan ini setiap hari, benar selalu saya sharingkan. Saya adalah korban kerusuhan Solo. Toko saya dan mami satu-satunya yang perempuan untuk mencegah Kalimantan. Ada karena adik saya habis rata tanah. Dan ketika saya ke lokasi, mami saya berpesan, kamu harus bisa berdiri di atas puing-puing reruntuhan. Puing-puing reruntuhan itu berarti kalau dari tanah dia lebih tinggi kan? Kamu sudah lebih tinggi daripada orang lain. Jangan pernah kamu trauma. Karena trauma itu pilihan manusia. Dan jangan pernah sakit hati pada Indonesia, tanah tumpah darahmu. Tempat kita lahir dan hidup. Itu pesan saya. Sampai hari ini cinta saya pada Indonesia itu tetap putih. Banyak orang-orang yang tidak punya trauma, nggak punya peristiwa dengan Indonesia, memaki-maki Indonesia. Kenapa saya bercerita seperti ini? Betapa pentingnya sebuah energi positif itu. Semua yang mendengarkan video ini, saya katakan sekali lagi, betapa pentingnya sebuah energi positif itu. Demikian pula saya bertahan. Saya membuat APD, awalnya saya percaya karena rencana Tuhan itu bersifat ilahi. Rencana manusia itu selalu manusia. Dan saya tidak logika. Setelah saya bikin APD, saya wartakan, semua kebaikan saya itu selalu dengan kamera. Selalu direkam, lalu ada lensa yang merekam peristiwa dan kemudian mewartakan kepada banyak orang. Banyak orang melihat. Untuk apa? Untuk pamer. Pamer apa?
pamer kebaikan dengan harapan kalau saya bisa melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang, kamu minimal meniru. Syukur bisa sama baiknya. Ya. Lebih puji syukur lagi kalau kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada apa yang saya lakukan. Maka Mother Teresa katakan, kalau kamu berbuat baik dan terus adanya, jangan bersembunyi. Tegak, menonjollah, berdiri lebih tinggi daripada orang lain. Siapa yang mengatakan salah? Orang populer pun tidak ada yang salah. Orang populer itu butuh ketahanan mental, jiwa, raga, spiritual, dan lingkungan yang baik. Dengarkan khotbah yang baik. Dengarkan masukan-masukan yang baik. Beradalah di dalam lingkungan yang baik. Wartakan kebaikan kepada orang. Jadi pesan saya kepada insan pelaku industri fashion di Indonesia, usaha, upaya, tapi kamu tidak punya nama, itu sulit. Sulit. Kenapa saya katakan sulit? Sekarang ini saya jual apa aja laku. Ketika saya membuat APD, saya tidak punya penghasilan sama sekali. Sama sekali tidak punya penghasilan. Saya video tempat kerja saya membuat kebaya berhenti semuanya menjadi lautan plastik. Kemudian saya bikin video setiap hari bercerita setiap hari. Akhirnya mendapatkan sebuah apresiasi dari masyarakat. Setiap hari masuk TV. Ya, TV itulah media sosial untuk menghantarkan saya semakin memiliki nama. Kemudian saya membuat JPD, jaket pelindung diri. Hasil saya membuat kebaya itu yang lebih besar adalah bikin jaket itu sepanjang sejarah anak Avanti berkarya 30 tahun. Omset terbesar saya ketika membuat jaket pelindung diri. Artinya apa? Ketika saya tidak berpenghasilan, saya tetap berbuat baik. Di saat yang tidak baik sekalipun, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberikan jalan keluar dengan memberikan ide membuat JPD, jaket pelindung diri, kemudian membuat masker. Jadi omsetnya mengalahkan penjualan bunda, utang. Ya, udah kalau misalkan melihat juga kondisi pandemi saat ini, kalau bisa ceritakan sedikit berbagi mungkin pesan-pesannya seperti apa kondisi usaha fashion saat ini dan tren kedepannya seperti apa Bunda? Bagaimana melihat kemudian dia bisa menghasilkan penghasilan atau Bunda tadi menghasilkan let's say yang bukan pada masa pandemi saat ini itu apa yang ya. Mungkin saya lanjutkan lagi sedikit tadi. Akhirnya Tuhan itu membuka mata air baru di tengah air mata saya mengalir. Mata air, sumber mata air baru di antara air mata saya mengalir. Kalau saya ditanya sumber dari mana fashion dan bagaimana fashion, saya akan menjawab jujur bahwa industri fashion saya pingsan. Ya, tapi saya menghidupkan di sektor lain. Kalau saya ditanya bagaimana trennya ke depan, saya nggak bisa ngomong trennya ke depan bagaimana. Kenapa? Saya tidak bisa membaca masa. Saya tidak bisa membaca situasi. Apa yang sekarang akan Avanti lakukan adalah menjual personal branding, kekuatan personal branding. Maka saya menjadi brand ambassador banyak perusahaan dan ini adalah personal branding terbesar selama saya 30 tahun berkarya, dan selama ini omset terbesar saya dari personal branding di bawah Yayasan Anak Avanti menjual kebaikan yang dikolaborasikan dengan brand Anak Avanti.
Passionnya bagaimana? Passion saya pingsan dan sedang berusaha mencari obat. Obatnya seperti apa? Saya tidak mau menghidupkan sesuatu yang di situ celahnya itu kecil sinarnya. Sekarang sinar saya terbesar adalah melakukan personal branding dengan perusahaan-perusahaan besar yang kemudian gampang. Saya orangnya tipenya orang yang gampang, telepon sendiri, mutusin sendiri bisa, berdialog sendiri, dan tidak usah terlalu menjaga image saya siapa. Semua bisa saya lakukan, dan itulah yang saat ini menjadi kekuatan saya di luar sektor industri fashion. Baik, Bunda, berarti yang paling penting itu adalah ini ya, terus percaya dengan jalannya Tuhan, dan itu mencari peluang-peluang lainnya, terutama di masa-masa seperti ini, Bunda. Dan Bunda, di sini mau izin Bunda, teman-teman di sini banyak sekali kalau kita lihat pertanyaannya, ini sangat antusias, ingin bertanya langsung ke Bunda. Bunda mohon kesediaan waktunya ya Bunda, menjawab ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Oke, Bunda, pertanyaan pertama ini izin Sarah bacakan. Ini pertanyaannya adalah dari Nadia yang berasal dari Malang, Bunda. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangkitkan bisnis fashion selama pandemi, terutama dalam bisnis gaun pengantin. Karena selama pandemi banyak sekali pasangan menunda pesta pernikahan, dan juga mohon penjelasannya tren forecasting 2020 dalam bidang gaun pengantin. Saya sendiri pingsan, saya sendiri bermasalah dengan brand anak Avanti saja saya bermasalah. Apalagi yang tidak punya brand, apalagi yang tidak punya merek yang memang itu terkenal. Anak Avanti saja saya pingsan. Lalu bagaimana? Menggunakan sarana teknologi untuk banyak-banyakin bagaimana sosmed itu harus panjat sosial dengan cara yang baik, yang punya kesempatan untuk melakukan personal branding, dan jangan pernah takut untuk terkenal atau pastikan ada berjalan itu sampai ke depan. Ya, terus muncul pribadinya ini dimunculkan, jangan bersembunyi. Itu semakin sulit untuk maju. Lalu lihat pembanding, niru. Nah, kenyang kalau anak Avanti itu ditiru. Karya anak Avanti itu tidak hanya ditiru, tapi sudah di-cloning. Dengan adanya cloningan karya juga. Anda melihat saya tidak pernah miskin kan? Karena ekor itu tidak pernah berada di depan. Sampai dunia kiamat itu ekor itu tidak pernah ada di depan. Saya tidak pernah takut, dan saya sangat percaya sekali di dalam sebuah pohon yang kokoh batang, yang rimbun daun, bawah dedaunan itu ada ranting-ranting yang bercabang. Bawahnya pasti banyak orang berlindung dari panasnya dari matahari, dari hujan, berlindung. Itu Tuhan pelihara akarnya. Tuhan itu pelihara akarnya. Kebanyakan anak Avanti mau dicontek dari manapun juga, Tuhan pelihara akarnya. Akarnya itu di sini. Kamu gak usah takut. Teruslah kamu membuat baju pengantin, tapi lihat pembanding. Kemudian berinovasi, lalu pansos dengan cara yang baik, dengan tidak meresahkan, dengan bermanfaat dampaknya. Kemudian muncul dengan pribadi yang menarik. Jangan sampai karena pengen pansos kemudian sesuatu yang melukai orang, itu membawa damai sejahtera, tidak bermanfaat, tidak bermartabat, menjatuhkan harga diri, hak orang tua dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi tetaplah melihat masa-masa apa? Ya, sosial media. Tetap harus dimiliki kebaikan dan juga manfaat bagi orang tua juga ya. Baik, dari pertanyaan selanjutnya ada lagi Bunda dari Eko Angga Suparno.
Tren fashion mengalami perubahan dalam menjawab permintaan baru dari masyarakat, seperti kebutuhan untuk memiliki masker yang lebih fashionable dan pakaian rumah atau olahraga baru yang lebih nyaman. Lantas, bagaimana Ana Avanti dalam bidang fashion designer menanggapi situasi seperti ini? Apa saja tips and trik dalam berbisnis fashion di era adaptasi normal? Maaf ya, saya kan memang personal brandingnya sudah dibentuk sejak zaman dulu ketika orang merasa saya pamer. Jadi memang nama Ana Avanti ini harus terkenal. Di saat orang lain itu takut terkenal. Di saat orang lain takut populer, ketakutan dengan suara orang, saya nggak pernah takut itu. Sehingga ketika orang lain yang berjualan tapi tidak punya nama, dengan yang berjualan dengan punya nama itu beda. Kalau saya, memang yang saya buat sebagai pembanding itu memang bukan produknya. Saya kemudian tidak lagi melakukan inovasi yang berlebihan di kebaya karena di bisnis ini lemah. Maka saya bikin solusi wedding. Sebetulnya sama dengan menyewakan itu sama. Tapi kalimat solusi itu kan lebih eksklusif. Artinya, saya bisa memberikan solusi kepada para calon pengantin untuk mengenakan karya-karya Ana Avanti untuk tidak dimiliki. Namanya diganti solusi wedding. Bedanya apa dengan menyewakan foto? Masalahnya adalah masalah eksklusivitas nama. Misalnya ada gemuk ya, ibu kan tidak kecil ya. Masalahnya apa? Sama aja. Anda pesek misalnya, saya pesek misalnya. Hidungnya kan minimalis, ya kan? Kamu pendek, apa? Itu kan tidak sama aja. Tapi kita mencari solusi. Lalu, ya, terus terang konsep terbesar saya itu bukan pada keuangan. Jadi yang memesan masker Ana Avanti adalah relax berbagi. Jadi masker A. Kemudian saya jual branding. Kemudian Fatbon. 1000 masker art untuk macam-macam lah. Kemudian juga dengan produk ini, kemudian dengan moto, dengan Carbon Pharma, dengan Entrasol, dan semuanya adalah menggabungkan bagaimana sebuah karya, inspirasi karya dan cinta itu nyambung. Maka penting untuk memiliki brand, sehingga apa yang dijual itu, kemudian orang itu membutuhkan brandnya. Sekarang kita tidak mengerjakan apa. Ya, sekarang kita sedang mengerjakan, semua bisa dikerjakan. Yang terakhir adalah apakah APD itu fashion atau bukan? Alat bukti. Tergantung yang mikir, sejauh pikiranmu. Sekarang kami sedang mengerjakan ribuan APD dari kerjasama benih.com yang dipimpin oleh Andi Mulya dan Tokopedia Bintang Wijaya. Itu fashion bagi saya. Jadi, jangan pernah kamu berhenti bergerak hanya orang supaya melihat bahwa kamu masih oke loh di fashion. Saya nggak oke di fashion. Jujur saya tidak oke di fashion. Tetapi fashion ini bergeser bagi saya. Saya malu, nggak malu lah kenapa saya malu. Fashion yang bergeser itu adalah ritme, seperti sebuah lagu yang berimprovisasi. Salahnya di mana? Tidak ada salahnya. Yang kita butuhkan itu sekarang adalah kenyataannya. Yang bergeser aja, saya ikutin mau kemana geser. Dan ternyata, ya, inilah fashion bagi saya, industri bagi saya. Saya tidak takut orang mau ngapain apa. Hidupku, waktunya Tuhan bukan waktunya engkau, bukan waktunya kamu. Kamu hanya penonton, kamu hanya bertepuk tangan. Tetapi ini adalah pelaku. Yang saya lakukan di mana sektor yang bisa hidup. Udah, menjawab pertanyaannya ya. Terus kita harus tetap berani melihat sisi-sisi yang ada yang berbeda. Bunda, pertanyaan selanjutnya ini dari Mardiansyah. Dan pertanyaannya adalah, permisi, izin bertanya, perkenalkan, saya Mardiansyah, seorang mahasiswa fashion. Izin bertanya Bunda,
usaha Bunda kan khusus bergerak di dunia busana daerah atau kebaya. Nah, sedangkan busana kebaya biasanya dipakai jika ada suatu acara-acara resmi atau acara-acara tertentu saja. Beda halnya untuk busana-busana kasual atau ready to wear. Nah, otomatis pesanan atau kebutuhan terhadap busana kebaya ini pun tidak sebanyak busana kasual atau biasanya. Bagaimana cara Bunda dapat mengatasi dan juga menghandle usaha Bunda dari permasalahan tersebut sehingga bisa eksis dan survive hingga sekarang? Terima kasih. Mungkin saya sudah beberapa tahun terakhir ini mengembangkan bisnis media namanya The Heritage by Avanti yang berjualan keliling Indonesia, membuat satu pameran sendiri, satu atrium selama 7 hari. Apa yang dijual? Lamon. Anak Avanti muncul di situ, ribuan orang setiap hari datang. Selain bertemu dengan saya, berbagi inspirasi juga dalam seminar-seminar kecil di setiap kota yang saya datangi. Kemudian sudah didukung oleh sponsor, ya, karena semua karena personal branding. Kemudian menjual produk ready-to-wear dari mulai 100.000, 160, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dan antara ready-to-wear di Heritage by Anak Avanti tidak kanibal dengan harga gear by Anak Avanti. Jadi di bawah Anak Avanti ini ada kira-kira 12 brand. Jadi ada kain tidak terlalu yang fanatik, harus kan harga puluhan juta enggak ada. Kain jualnya 100.000, 150, 300, 350.000, yang berada 1,5 juta seperti itu. Selendang ada yang eksklusif kita yang paling tinggi, tapi selendang yang sekarang itu kita jual 100, 175, 125, 225. Tetapi orang ketika menggunakan brand Anak Avanti, berapapun yang dia beli, dia keren. Karena apa? Oleh karena itu toh, jangan takut untuk kamu harus terkenal, sayang. Kamu harus maju. Kamu bisa peduli orang ngomong apa. Ketika pandemi ini, justru kau bersedia. Maaf, bilang masa sudah. Saya mengatakan saya bangun dengan profesional dan tiap hari mulai terus masak bikin konten. Saya sebentar lagi merasa bahwa saya sekarang ini merasa bahwa hidup saya itu punya warna yang baru. Kalau memang satu sisi itu mati, sayang, jangan pernah dihidupkan pada saat itu. Biarkan tunggu sampai dihidupkan. Nah, kalau sudah dingin, baru mencari cara bagaimana dihidupkan. Karena kalau panas dalam kondisi yang tidak bisa kita pegang, kita akan luka. Kita pasti akan bicara. Nah, biasanya Bunda katakan bahwa salah satu cara yang bisa kita memberikan dampak itu juga bisa memberikan added value ke brand kita dan usaha kita adalah kita harus bisa berani atau ingin jadi populer. Tapi itu kan tadi dampak baiknya Bunda. Tapi ada nggak sih dari pengalaman Bunda sendiri dampak buruk dari popularitas ini yang harus kita waspadai Bunda dalam perjalanan karir? Suara orang. Telinga harus punya filter yang bagus. Kalau nggak perlu didengerin, nggak usah didengerin. Kan ada orang yang masuk telinga kiri keluar kanan kan. Itu kok telinga kiri keluar kanan kan ngelewatin otak. Aku nggak mau. Kalau aku kayak gitu cuma tak santelin anting-anting aja. Beres. Kita nggak perlu mendengarkan. Kita berusaha untuk kita harus berada pada lingkungan yang membuat kita positif. Orang kalau dalam lingkungan yang positif itu mau mengatakan hal yang buruk pun itu pakai cara tadi. Kamu kok sekarang kok kayaknya nggak kecil kayak gitu ya? Artinya apa? Kamu gemuk, ya kan? Kamu di lingkungan yang baik itu akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Mau ngasih tahu orang, kalau orang yang baik bertemu dengan orang yang baik itu, mau memberitahu kesalahan orang aja itu hati-hati sekali. Karena orang yang baik itu tidak akan pernah bicara yang disebut pada siapapun di sekitar dia. Misalnya ngerasain, kamu dibilang jelek dulu sama ibu. Gak akan. Karena orang yang baik itu hanya berbicara tentang kebaikan.
Kalau dia ingin memperbaiki orang lain, dia akan bicara begini. Kamu agak kegemukan sedikit ya. Nanti kalau obesitas juga hati-hati. Misal, orang yang baik itu punya bahasa yang baik, tutur kata yang baik, wajah juga baik, dilihat juga enak. Itu sebetulnya adalah bagaimana kita melawan arus yang dinamakan orang populer, terkenal, itu musuhnya banyak. Terus senyum salah, jalan keliru, pakai lipstick merah kemerahan, pakai lipstick kepucetan, kan gitu. Saya nyambel pakai begini, terserah saya tuh orang rambut saya sendiri, ya kan? Ini kan bukan kode. Gimana saya ngelepas dia orang ini rambut saya panjang sampai sini apa? Ya biarin dong, saya mau pakai rambut saya sendiri ya, urusan saya. Gitu. Masa kok pakai gitu terserah. Nah, jadi ada perlawanan. Perlawanan itu adalah melawan siapa? Melawan diri sendiri. Kita tuh bisa minta orang lain untuk berubah, tapi kita yang berubah. Kita sudut pandang berbeda untuk menghadapi masalah. Karena masalah itu datangnya sepakat dengan jalan luar, gak ada masalah datang. Selalu ada berkat bagi ujian, jangan salah. Selalu ada ujian di dalam berkat. Ya, selalu. Anda pikir anak apa ini melenggang? Enggak. Saya tanya coba, ada video yang posting, saya sudah sejak jam 3 pagi bekerja. Saya membuat keluarga, anak saya 4, suami saya tidak kerja, saya yang bekerja. Terus saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka balas-balas. Saya tuh kalau balas Instagram itu seputar misal anjing saya itu, misal cute. Kalau nggak masakan yang Bunda, bagaimana gitu. Tapi kalau yang sudah kayak gitu biasanya nggak saya. Tapi saya sekali-sekali gemes. Saya bilang maaf ya Bu, yang bangun jam 3 pagi dan jam 4 pagi sudah kerja itu nggak cuma itu. Ada juga yang itu namanya anak Avanti juga bangunnya jam 3. Maaf ya Bu. Tapi saya tidak merasa berjasa. Semakin kamu merasa ingin berjasa, ya saya semakin sakit. Biasa aja kali. Saya juga kerja jam 4 sudah jalan, sudah pasang mata jam 4. Sudah mulai posting jam 5, coba lihat Instagram. Tapi ada orang yang bangun jam 3 terus kerja tuh haru biru. Itu kan nyakitin diri sendiri. Gak perlu. Jadi sebetulnya ini pilihan, semuanya adalah pilihan. Bagaimana kita memilih energi yang positif di saat situasinya tidak baik. Ketahanan orang populer itu omongan orang dan ketahanan kita sendiri, bagaimana merangkum itu menjadi inspirasi yang baik. Dengan kita menyikapinya ya Bunda ya. Baik Bunda, jadi sebenarnya banyak sekali Bunda pertanyaan Bunda, banyak yang bahkan titip salam Bunda untuk Miso Farwati Avanti dari Maudi, kata titip salam. Terus ini banyak juga yang sudah memberikan apresiasi buat Bunda, banyak yang berterima kasih atas inspirasinya, tapi karena waktu Bunda juga teman-teman tidak bisa dijawab semuanya, mohon maaf ya teman-teman semua. Mungkin kalau misalkan kita bisa minta dari Bunda untuk terakhir Bunda, apa pesannya bisa disampaikan terutama untuk teman-teman di sini yang terinspirasi dengan kisah Bunda, bagaimana dengan inspirasi Bunda, ini apa Bunda pesannya, terutama bagi mereka yang sedang mencoba juga nih menjadi karir di dunia fashion, terutama di kondisi dengan lapar. Saya mohon maaf, tidak selalu jawabannya ada tentang fashion. Tapi semua sahabat yang hari ini bersama-sama dalam acara ini, semoga banyak orang pintar tapi lupa cerdas. Nah, Anda cerdas menangkap apa yang saya bicarakan. Wah, narasumber tentang fashion kok ngomongnya kemana-mana, anak Avanti. Ya, saya akan bicara kemana-mana. Karena mungkin yang sudah bicara tentang fashion, kali tadi bicara panjang, ada yang lainnya sudah bicara panjang, jadi nggak bicara tentang fashion. Tapi saya bicara tentang bagaimana industri ini, kacamata fashion itu luas. Mana yang bisa jalan? Itu yang saya bilang. Kedua, sebetulnya saya tidak mau membahas Miso Farwati Avanti.
sebetulnya saya nggak mau membahas. Tapi mohon maaf ya, Miso Sarwati Avanti itu sekarang jadi brand. Ya, kekuatannya kuat sekali Miso. Bahwa Miso ini anjing kecil sebenarnya, yang kalau tidur tuh mekangkang. Bayangkan, seekor anjing itu keluar, saya gendong, itu orang udah nggak manggil saya Bunda Ana Avanti loh ya. Pamor saya itu sekarang kalah sama Miso. Kenapa? Kekuatan personal branding. Ini binatang loh. Ya, begitu saya gendong keluar, pasti orang semua manggil Miso Sarwati Avanti. Padahal saya punya 5. Ya, Misty Avanti, Ciko Avanti, Snowy Avanti, terus punya Miso Sarwati karena Saru. Kemudian yang terakhir ini punya cucu saya namanya Milo. Kenapa saya bahas ini? Orang pasti bertanya, acara inspirasi malah bahas anjing. Bukan itu maksud saya. Tetapi saya melihat bahwa ini brand. Hai Miso. Langsung tadi titip salam buat Mas Uki, datang langsung menyapa langsung. Ini brand. Miso adalah brand. Ya. Nah, ini loh maksud saya. Kenapa? Kamu cari perhatian dulu. Hai Miso. Semuanya langsung senyum semuanya di sini. Ya, ini Miso. Nah, ini Miso, ya kan? Ketika saya ditanya tadi tentang Miso, ini penutupnya. Miso saja itu bisa menciptakan sebuah brand. Dan kenapa kita tidak bisa menciptakan sebuah brand? Dua, kalau kamu yakin cara kamu baik, lewat jalan yang benar, kata-katamu baik, apa yang kamu tuliskan tidak akan pernah mengkhianati hasil akhirnya. Semua pasti akan berjalan dengan baik. Saya pun ingin kalau boleh masih kita satu belajar bersama di forum fashion ini normal ini. Kalau mungkin masih bisa. Tapi kita semua punya waktu. Pasti di lain waktu, pasti kita dibutuhkan kembali untuk bisa berbincang-bincang dari hati ke hati. Sejarah adalah sejarah kehidupan yang tidak bisa dihapuskan. Orang-orang yang menjadi sejarah hidup itu jangan pernah menjadi musuh. Dia adalah pahlawan. Mengampuni masalah keputusan, bukan pilihan. Kalau semua perjalanan ini sudah bisa kita jalani dengan baik, perjalanan ke atlet kita itu seperti pipa yang bebas hambatan, seperti rezeki yang akan terus mengalir seperti air yang di tengah-tengah pipa. Doa kita akan diterima oleh Tuhan ketika kita bisa membersihkan hati. Jadi perkara pekerjaan kita yang sekarang ini apakah berhasil atau tidak berhasil bukan dari pekerjaan itu saja. Ini saya Avanti, terima kasih boleh menjadi bagian hati untuk International Fashion in New Normal, dan terima kasih tadi yang sudah sempat memanggil Miso. Miso juga mengucapkan selamat sore, ini branding. Ya, Miso juga mengucapkan selamat sore, sampai jumpa kembali. Semoga apa yang saya ungkapkan dari hati semuanya bisa berkenan dan semua bisa maju ya. Coba kita bertanya.
Baik, amin. Terima kasih Bunda atas pesan-pesannya dan juga inspirasi buat kita semua. Dan terima kasih juga special thank you buat Miso yang sudah diganggu sedikit ya waktu main-mainnya sore hari ini. Terima kasih Miso, terima kasih Bunda sudah berbagi. Dan terima kasih juga buat semuanya sudah hadir di webinar nasional kita, Passion in New Normal. Semoga semua pesan-pesan dan juga pembahasan kita tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan terutama untuk membagikan semangat teman-teman semua di tengah masa pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi saat ini. Jadi seperti yang sudah dijanjikan tadi bahwa bagi pertanyaan-pertanyaan yang sempat dibacakan karena banyak sekali, terima kasih untuk antusiasme teman-teman semua, tapi sayang sekali karena waktu tidak bisa kita bacakan semua. Tetapi buat siapa yang beruntung mendapatkan hadiah, nanti kita akan tanyakan kepada MC kita pada siang